Bismillahirrahmanirrahim. Bi syahadatil fadilatil hakimil adilin fa ya ayyuhal hadirun al muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimil fadli wal ihsan an'ama alaina bi syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam wa ajzala fihi li ibadihi al-'ata'i wal in'am. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, para pemirsa dan para pendengar setia dakwah digital SPNY Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa kembali kita, bersua kembali kita dalam edisi Renungan Ramadan, di mana pada edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul syarat agar ibadah diterima di bulan Ramadan. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua kita pasti ingin supaya Allah terima dan mendapatkan pahala yang besar dan termasuk dari pahala yang sempurna. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin shaimin shaimat rahimakumullah, setiap ibadah, setiap amalan yang kita lakukan harus memiliki dua syarat agar amalan kita, amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dua syarat agar ibadah, amalan dan amaliyah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah, amalan dan amaliyah ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal memiliki dua syarat. Yang pertama adalah syarat daripada ibadah kita itu diterima adalah pertama adalah 2I. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya di sini adalah bersih, bening dan suci. Apa yang bersih? Apa yang bening? Apa yang suci? Adalah beningnya hati kita, bersihnya hati kita dan sucinya hati kita untuk melaksanakan ibadah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat itu dijelaskan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka semuanya harus dilaksanakan secara ikhlas, yaitu bersih hati, bening hati dalam melaksanakan ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua atau yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya adalah mengikuti aturan sunnah-sunnah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang melakukan amaliyah tapi tidak mengikuti ittiba sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya amalan ibadahnya sungguh sangat tertolak. Ma'asyiral muslimin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu dalam melaksanakan ibadah apapun maka ikhlaslah dan ittiba'lah, karena dengan dua syarat itulah maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah tersebut kita mengikuti dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan ittiba'. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.